Oke, kita mulai saja ya untuk perkuliahan siang hari ini ya. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak. Oke, seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Doa selesai. Oke, untuk materi kali ini, kemarin kan kita terakhir itu di operator ya. Kemudian kalau nggak salah di Bitwise itu belum selesai. Jadi ini saya selesaikan dulu, kemudian kita masuk ke materi yang terbaru tentang decision making ya. Untuk materinya teman-teman bisa lihat di desktop ya, sudah saya share. Kenapa harus saya selesaikan dulu yang Bitwise ya? Karena bisa jadi nanti ya di UTS gitu ya, bisa jadi nanti dia keluar gitu ya. Jadi akan saya jelaskan dulu ya. Oke, di pertemuan terakhir kita materinya tentang operator ya. Jadi operator bitwise. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat dulu. Atau kita lihat di eh sorry, ini tadi apa? Data flare ya. Oke, nah ini ya. Oh, terlalu kecil ya. Kita buka webnya saja. Bitwise ya. Oke, ini ya. Oke, nah di Bitwise itu nanti ada binary N atau simbolnya adalah seperti ini ya, simbol N, kemudian ada binary OR, simbolnya pipeline ya, kemudian ada XOR, binary one complement ini atau bisa kita sebut nanti NOT gitu ya. Kemudian ada binary left shift, ada right shift ya. Jadi left shift itu nanti eh, simbol kurang dari 2 kali, kalau right shift itu simbol ke kanan 2 kali. Nah, dari N or XOR gitu ya, sebenarnya ini bisa kita petakan nanti. Jadi masih ingat ya, saya akan bikin di sini. Jadi anggaplah ini X gitu ya, ini Y, kemudian nanti ada X and Y, X or Y, kemudian di sini ada X, X or Y ya. Kemudian di sini ada 0 gitu ya. 1 0 1, kemudian sini 1 0 1 sorry 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 gitu ya. 1 1 0 0 gitu ya. Oke. Nah, kita akan ini dulu ya. Jadi di sini gimana gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini untuk N gitu ya. Kemarin N itu kan ketika salah satunya dari oper N gitu ya, antara X atau Y, ada yang bernilai 0 gitu ya, maka hasilnya adalah 0 ya, atau false gitu ya. Oke, berarti ini 0, ini 1, ini 0, ini 0 gitu ya, karena salah satunya ada nilai 0. Kemudian kalau yang OR itu kalau salah satunya ada bernilai 1, maka dia
true gitu ya, atau 1 ya. Berarti ini 1, 1, ini 0, ini 1 gitu ya. Nah, kalau XOR itu ketika nanti ada nilai 1 gitu ya, maka dia akan 1 gitu ya. Di sini 1, tapi ketika nilai X dan Y-nya itu sama-sama 1, maka dia akan 0 gitu ya. Atau di sini X dan Y-nya itu sama 0, maka dia akan 0 gitu ya. Nah, di bawah sini 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk yang not itu berarti nanti kebalikannya. Misalkan di sini sini saja ya. Ini kita hapus dulu. Di sini not X misalkan. Berarti apa? Di sini X-nya berapa? 0 ya. Berarti di sini not X apa? 1 ya. Oke, 1. Berarti ini 0, 1, kemudian 0 ya. Oke. Nah, itu not tadi ya, atau di sini nanti kita menyebutnya binary one complement. Nah, nanti ada ininya, ada apa namanya? Ada perhitungannya. Yang jelas ketika nanti bitwise ya, berarti apa? Berarti nanti nilainya itu harus dikonversi dulu menjadi binary gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, binar itu kan basisnya berapa? 2 ya. 0 dan 1 ya. Kemudian nanti kita ada desimal, basisnya berapa? 10, 10 ya. 0 sampai berapa? 9 ya. Oke. Kemudian nanti ada oktal, itu basis berapa? 8 ya. 0 sampai 7. 7 ya. Terakhir ada heksa, basis 16. 0 sampai berapa? 9 gitu ya. Dan A sampai apa? F. Oke ya. 10, A, B, C, D, I, E, F gitu ya, 16 ya. Oke. Nah, karena di sini adalah bitwise, jadi kita fokus ke sini dulu ya. Dan 2 ini ya, desimal dan biner ya. Nah, misalkan gini, kemarin kan kita sudah punya contoh seperti ini ya. Ini saya akan copy lagi ke sini. Ini kita kosongkan dulu. Ini kita kosongkan. Nah, ini adalah tabel untuk mengkonversi nanti dari bilangan desimal ke biner gitu ya. Jadi teman-teman harus setidaknya bikin ini dulu supaya lebih mudah menghitung ya. Ini kita menghitung tanpa kalkulator dulu gitu ya. Nah, misalkan saya punya angka nih ya, saya punya misalkan berapa? 24 gitu ya. Kemudian di sini N 10 gitu. Nah, langkah pertama teman-teman cari tahu dulu 24 berapa gitu ya. Bilangan binernya gitu. Nah, teman-teman masukkan saja di sini 24. Kemudian dicari nilai yang ada di kolom kedua yang hampir mendekati 24 atau sama dengan 24 gitu. Berapa berarti? Hah? 16 ya. Jadi tidak boleh melebihi ya, tidak boleh melebihi nilai yang akan kita cari. Berarti di sini 16. Kita kasih nilai 1 ya. Nah, 24 kurang 16 berapa? 8. Nah, yang mendekati 8 atau sama dengan 8 di mana? Sini ya berarti ya. Oke, sini ya. Ini kan kalau kita jumlahkan hasilnya 24. Nah, sisanya ini kan udah selesai nih, udah 24 nih jumlahnya. Nah, berarti yang lainnya itu kita nolkan ya. Ini kita nolkan. Oke. Nah, ini. Nah, yang mendekati 10 mana? 8, Pak. 8 ya. Oke, kita kasih 1.
Kemudian sisanya 2. 2. Ya, Dua, oke, Pak. kita masukkan di sini ya. Nah, berarti sama, ini juga kita nolkan semuanya. Nah, oke, berarti kita udah dapat nih 10 itu binernya adalah ini, gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngapain? Kita n kan tadi ya. Nah, masih ingat ya n? N tadi gimana? Jika 0 ketemu 0 berarti 0. 0. Nih, 0, 0, 1 n 0, 0. 0 ya. 1 n 1, 1. 1. Sini 0. 0, 0. 0, 0 gitu ya. Oke. Berarti hasilnya di sini adalah itu udah ketemu 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, sekarang hasilnya ini harus dikonversi balik ke desimal gitu. Nah, teman-teman masukkan lagi aja ke sini gitu ya. Kita ganti nilainya. Nah, sekarang dilihat yang nilainya 1 itu yang mana? Berada di kolom kedua di sini ya. Yang mana? Yang 8 gitu ya. Berarti ini hasilnya adalah 24 N10 itu adalah 8 gitu ya. Oke, ini kalau mau pembuktian kita pakai kalkulator ini saja sebelum masuk ke Python-nya ya. Kalau di Python-nya nanti kita coba gitu ya. Ini teman-teman masuk ke programmer ya, kemudian pilih desimal dulu. Jadi desimalnya antara 24 ya. Kita bitwise-kan di sini ada N 10 ya. Sama dengan desimalnya di sini berapa? 8 gitu ya. Atau di sini binarinya adalah 1000 gitu. Nah, di sini kan 100. Kenapa yang 0 depannya, yang 0 di depannya ini nggak ditulis gitu? Karena ya memang nggak ini ya, yang nggak ada nilainya gitu ya. Jadi nggak apa-apa nanti menuliskannya mulai sini gitu ya. Oke. Nah, itu kalau N gitu ya. Sekarang kita ganti jadi OR gitu. Jadi kita gantinya di sini saja. Ini saya copy lagi ya ke bawah. Nah, di sini kita OR-kan. Kita OR-kan berarti gimana? 0 OR 0. 0. Ini 0. Ini 1. 0. 1 ya. 0, 1, 0 gitu ya. Nah, ini tinggal kita copy lagi, kita coba masukkan lagi ke sini. Nah, kita tinggal lihat yang angkanya 1 ya. Ada 16, ada 8, ada 2. Nah, totalnya berapa? 26 ya. 26 ya. Ya. Nah, kita masukkan sini 26. Jadi hasilnya adalah 26. Kalkulator, nah kita tes dulu ya. Tadi ada 24, kita OR-kan di sini dengan 10, hasilnya adalah 26 ya. Jadi desimalnya 26. Nah, jadi gampang ya kalau kita udah punya tabel seperti ini, kita tinggal hitung, masukkan gitu ya. Nah, kemudian yang XOR gimana? Nah, kita copy lagi. Ini kita ganti jadi XOR. Kita hapus dulu. Nah, XOR tadi kalau dia dua-duanya nilainya sama maka dia akan false ya. Terus di sini juga kalau satunya di sini juga sama dia akan false ya. Nah, berarti di sini apa? 0. 0. Nah, 1 XOR 0, 1 ya. Di sini 0 ya. Ini ya 0, sini 1, sini 0 ya. Oke, kita masukkan lagi ke tabel yang di atas. Oke, nah kita lihat angka satunya 16 dan 2. Berarti berapa? 8, 18 ya. Kita lihat. Oke, kita buktikan di sini. 24 XOR 10. Nah, sini sama dengan desimalnya 18 gitu ya. Nah, ini sudah nih, sudah sampai XOR. Nah, sekarang masuk ke binary one complement. Nah, binary one complement ini misalkan gini. Kita ambil contoh 24 ya. Di sini 24. Jadi sini negasi atau not 24 gitu ya. Nah, 24 tadi nilainya berapa? Ini kan harus kita konversi dulu ya ke biner ya. Kita kan udah tahu nih nilai binernya adalah ini gitu. Nah, tapi
perhatikan lagi di sini ya, karena dia ada simbol seperti ini, maka tadi dia harus kita apakan? Harus kita balik ya. Jadi kalau dia 0 berarti satu ya, satu, kemudian sini 0 ya. Ini satu dan satu ya. Oke. Nah, sekarang kita udah ketemu nih. Ini ada nilai ininya, nilai apa namanya? Nilai yang sudah dibalik gitu ya. Nah, cara ngitungnya ini kan harus kita konversi balik lagi ke mana? Ke desimal gitu ya. Kita udah ketemu nilai binernya yang sudah dibalik ya. Kemudian harus kita konversi lagi ke desimal. Nah, yang XOR ini, yang binary one complement ini kita kopikan yang ini ya. Jadi ini teman-teman copy. Nah, copy teman-teman masukkan ke sini. Nah, itu. Nah, di sini ada rule-nya. Yang perlu diperhatikan adalah di sini ya, di nilai satu yang paling depan atau di nilai bit yang paling depan. Kalau nilainya di sini adalah satu ya, diawali dengan satu, maka di bawah sini ini jadi bilangan negatif nantinya. Nah, jadi di sini kita berikan minus gitu ya, seperti itu. Nah, jadi sini minus 128 ya. Kalau kita ganti, nah minus 128. Tapi kalau di sini ternyata nanti nilainya adalah 0, maka di sini tidak perlu kita ganti ya. Jadi biarkan dia bilangan positif ya. Nah, tapi karena di depan, kita perhatikan paling depan aja. Karena dia nilainya 1, maka di depan sini kita berikan negatif. Nah, terus teman-teman tinggal hitung. Nah, yang di sini ini kan 0 nih. Nah, kita nolkan saja. Ya, karena apa? Karena kita nggak perlu gitu ya. Ini 0, ini 0 gitu ya. Nah, yang kita hitung yang nilainya 1 saja. Nah, sekarang coba kita hitung. Minus 128 gitu ya, ditambah 64 gitu ya, ditambah 32, kemudian ditambah 4, ditambah 2, ditambah 1 gitu ya. Hasilnya adalah minus 25 gitu ya. Nah, ini betul atau enggak gitu. Nah, kita buktikan ya. Kita buktikan di sini. Kita punya 24 ya. Kemudian bitwise kita notkan ya di sini. Bitwise yang notkan. Nah, hasilnya adalah minus 25 gitu ya. Jadi ini cara binernya gitu. Artinya cara perhitungan binernya secara manual gitu. Terus yang ini sebenarnya ada rumusnya. Kalau yang binary one complement ini, rumusnya itu adalah A gitu ya. Saya kasih A saja. A sama dengan minus A plus 1. Gitu. Jadi ini adalah rumusnya. Ya. Jadi misalkan nilai A itu adalah 24 gitu ya. Berarti di sini jadinya, nah 24, di sini aja, sama dengan minus ya. Kemudian sini 24 plus 1 gitu ya. Nah, hasilnya adalah minus 25. Ini rumusnya. Kalau kita bicara rumus ya. Tapi kalau nanti kita diminta untuk menuliskan perhitungan secara manual, nah caranya itu seperti ini. Jadi konversi dulu ke biner, kemudian kita notkan, ya di sini kita notkan, kita balik, kemudian kita hitung. Syaratnya tadi ketika di depannya sini ada 1 ya, paling depan, ketika dia 1 maka dia minus ya. Tapi kalau 0 maka dihitung biasa saja gitu, tanpa negatif gitu ya. Nah, itu disebut dengan binary one complement tadi ya, atau not bitwise tadi yang not gitu ya, cuma bentuknya biner. Nah, sekarang apa lagi nih? Left shift ya, left shift dan right shift. Nah, left shift itu artinya di sini kita akan geser dia ke kiri sebanyak berapa kali gitu ya. Apanya yang digeser sih binernya gitu. Right shift berarti dia digeser ke kanan sebanyak berapa kali. Contohnya gini. Kita punya misalkan 25 tadi ya, 24 ya. Kemudian left shift sebanyak 2 kali. Artinya dia akan digeser ke kiri sebanyak 2 kali. Nah, kita jadikan dulu dia biner ya, seperti ini. Ini udah ketemu binernya sekarang. Nah, ini kita tandai dulu ya supaya nanti jelas.
saya akan tandai warna merah ya, 1, yang kedua saya tandai warna biru gitu ya. Seperti ini. Nah, langkah pertama teman-teman harus geser dulu si satunya ke sebelah kiri sebanyak berapa kali. Nah, tergantung di sini. Kalau dia 2 berarti 2 kali gitu ya. Berarti gesernya gini. Eh, dari sini gitu ya, posisi kolom sini kita geser yang satu ini dulu ya, yang di sebelah kanan ini dulu. Berarti dia ke sini ya. Kalau kita pindah ke sini berarti baru geser sekali gitu ya. Sekarang kita geser lagi ke sebelah kiri, berarti dia sudah geser 2 kali gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang merah kita geser lagi dia ke kiri sebanyak 2 kali. Oke. Awalnya dia posisinya di sini. Sekarang kita geser sekali dulu ke sini gitu ya. Ini baru sekali. Sekarang kita geser lagi sekali. Nah, posisinya sekarang di sini ya. Artinya apa? Artinya ini sudah kita geser sebanyak 2 kali ya. Duanya left shift gitu ya, binary left shift sebanyak kali. Nah, teman-teman tinggal ini kita petakan dulu. Ini berarti apa? Nilai akhirnya gimana? Nah, nilai akhirnya adalah 0 gitu ya. Kemudian ini 1 ya, 1 yang dari sini, kemudian ini juga 1 yang dari atas sini. Kemudian ini, nah yang karena dia sudah bergeser, maka nilainya jadi 0 gitu ya, bukan 1 lagi. Jadi ini 0, 0, 0 gitu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini baru teman-teman konversi balik dia ke desimal gitu ya. Jadi ini kita copy aja ke atas tadi sini ya. Kita masukkan. Nah, berarti yang kita hitung cuma 64 dan 32 ya. Hasilnya adalah 96 ya. Berarti di sini, nah 24 left shift, binary left shift 2 itu adalah 96. Nah, ini tinggal kita buktikan ya. Tadi sama. Kita buktikan dulu 24, kemudian bit shift. Ini aritmatik. Oh, sorry, yang ini ya. 24, kemudian ini ya, left shift sebanyak 2 kali. Sama dengan, nah 96 ya. Nah, kalau dia 1 kali ya berarti gesernya cuma 1 kali gitu ya. Kalau dia 2 kali ya berarti 2 kali. Nah, kalau yang right shift gimana? Right shift sama gitu ya. Ini saya copy. Cuma di sini mungkin nanti akan muncul pertanyaan gini gitu ya. Misalkan di sini ya. Misalkan sini tidak 24, misalkan nilainya adalah 10 misalkan gitu ya. Sini saya ganti 10, right shift 2. 10 itu tadi binernya adalah ini ya. Kita copy ke sini, ini kita hapus dulu ya. Oke. 10 right shift 2. Nah, di sini kita beri dulu warna supaya kelihatan nanti bedanya. Terus di sini yang biru ya. Oke. Nah, 10 langkah pertama kita geser dulu yang di sini misalkan ya. Nah, ini kan karena dia 2 kali berarti apa? Dia offset ya. Jadi kalau kita pindahkan ke sini kan baru sekali nih. Ini kan baru sekali. Kita pindahkan yang kedua kalinya ke sini, maka dia berada di luar kotakan yang sebelumnya gitu ya. Nah, kalau dia berada di luar kotakan seperti ini, maka apa? Nilainya nanti 0 gitu ya. Jadi di sini bukan 1 lagi, nilainya akan menjadi 0. Jadi di sini nanti kita nilainya nanti adalah 0 gitu ya. Dia akan menjadi nilai 0, bukan 1 lagi gitu ya. Nah, jadi dia nanti nilainya adalah 0. Kenapa? Karena dia offset tadi ya, keluar dari kotakan yang kita buat gitu. Nah, berarti yang kedua ini, nah tinggal kita geser lagi ke kanan, sini 1 ya, sini 2 gitu ya. Kita paste di sini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di sini tinggal kita masukkan 0, 0, 0, ini jadi 0, ini 0, ini 1, ini 0 gitu ya. Nah, yang biru ini sudah tidak kita hitung lagi gitu, karena dia sudah di luar kotakannya gitu ya. Nah, berarti apa di sini? 10 binary right shift 2 itu
adalah berapa? 2. 2. 2 pangkat 1 ya. Sini 2. Nah, jadi kita tes lagi di sini. 10 right shift 2 gitu ya, sama dengan sorry ya, 10 right shift 2 hasilnya adalah 2 gitu ya. Oke. 10 right shift 2. Nah, sama dengan 2 ya, desimalnya adalah 2. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh Python bitwise ya. Nah, kalau di Python-nya teman-teman buka aja langsung IDLE-nya ya. Di IDLE ini langsung saja kita operasikan seperti biasa. Nah, pertama misalkan tadi ya, saya akan print saja, langsung saja di sini ya. Karena ini di shell-nya langsung saja misalkan tadi 24 gitu ya. Left shift 2. Atau tadi yang N gitu ya, misalkan 24 N 10. Nah, hasilnya adalah 8 gitu ya. Sama atau tidak? Nah, sama ya. Nah, jadi cukup seperti itu aja. Karena jadi kalau di apa namanya implementasinya nanti teman-teman tinggal pahami apa namanya, tinggal ketikkan aja gitu ya. Untuk hasilnya di sini kan dia tidak sebenarnya di sini dikonversi dulu ke biner gitu ya. Cuma kan di sini tidak dijelaskan gitu ya. Tapi yang sebenarnya terjadi di belakang itu adalah yang seperti ini tadi gitu ya. Jadi dia dikonversi ke biner dulu, kemudian di n-kan, dan lagi ke desimal, hasilnya adalah desimal seperti ini gitu ya. Nah, jadi untuk yang operator saya rasa itu saya rasa sudah cukup jelas ya. Nanti kita ya untuk dipelajari lagi gitu ya. Oke, nah sekarang kita pindah ya, ini ke materi yang baru tadi ya. Nah, di sini kita akan masuk ke pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu salah satunya adalah nanti menggunakan selection, atau di sini nanti kita bisa gunakan percabangan. Jadi percabangan itu kan ada nanti ya, ada yang namanya apa? If ya, kemudian if else, kemudian kalau di Python itu ada if elif ya, kemudian nanti ada if elif else ya, kemudian nanti ada if elif, kemudian di dalamnya ada if lagi gitu ya. Nah, atau nested if ya. Nah, langkah pertama bisa saja nanti teman-teman cuma dapat bentuk seperti ini gitu ya, bentuk flowchart. Nah, cara bacanya gimana? Nah, karena dia adalah percabangan, di sini pasti nanti ada kondisinya. Jadi kondisi di sini bisa kita lihat kondisinya ada berapa? Ini ada berapa kondisinya? 2 ya. Mana? Ya, yang ini 1, kemudian ini gitu ya. Kemudian kita lihat dulu, nanti dia akan baca bilangan ya. Kemudian di sini ketika gitu, jika bilangannya yang diinputkan nanti kurang dari 0, maka apa? Nah, maka tampilkan bilangan negatif gitu ya. Jadi yang dilihat itu yang true-nya dulu. Jika dia bilangannya kurang dari 0, maka negatif. Jika tidak atau false, nah maka bisa jadi nanti di sini masuk ke kondisi lagi gitu ya. Di sini dilakukan pengecekan lagi nih. Apakah bilangannya itu sama dengan 0 gitu ya. Kalau ternyata dia true, maka itu adalah bilangan 0 gitu. Tapi ketika false ya, maka dia akan masuk ke bilangan positif gitu ya. Jadi ini adalah output, output, output ya. Kemudian ini adalah simbol decision ya, atau simbol kondisi nantinya. Nah, silakan teman-teman bikin aja sebuah file ya, namanya adalah di sini apa? Bilangan ya. Nah, di sini contoh terjemahan dari flowchart yang ada di sebelah kanan tadi, atau flowchart yang tadi kita baca gitu ya. Jadi silakan bikin new file ya, save, namanya adalah bilangan.py gitu ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, bilangan ya.
diketikkan saja. Jadi ini kita menerjemahkan flowchart tadi ya. Bilangan sama dengan integer gitu ya. Kenapa harus dilakukan apa namanya casting gitu ya. Jadi karena input ini kan dia apa? Dia string ya. Nah, nanti kalau kita operasikan maka dia tidak akan bisa gitu ya. Oke, jadi ini integer input ya. Diketikkan aja, masukkan bilangan gitu ya. Oke. Ini kalau kegedean kita kecilkan saja ya. Oke. Kemudian berarti ini kan masuk ke kondisi yang pertama tadi ya, di sini tadi nih. Nah, kondisi jika bilangan kurang dari 0, maka apa? Di sini kita tuliskan jika bilangan kurang dari 0, maka kita print apa? Outputnya tadi dia adalah bilangan negatif, gitu ya. Nah, tapi di sini misalkan ternyata dia lebih dari 0 gitu, atau dia ternyata adalah 0. Nah, maka kondisi di sini ini kan tidak terpenuhi. Nah, karena dia tidak terpenuhi, maka kita lempar ke mana? Ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua di sini apa? Nah, kita lihat kalau di sini kondisinya adalah jika bilangan tersebut ya sama dengan 0 ya, maka di sini elif gitu ya. Elif ini untuk kondisi kedua, bilangan sama dengan 0. Nah, maka kita print di sini bilangan 0 gitu ya. Misalkan ini sebenarnya dibalik-balik nanti logikanya nggak masalah gitu ya. Misalkan Anda ingin menghitung negatif dulu, kemudian positif ya. Ketika misalkan tidak terpenuhi dua-duanya, baru nanti diarahkan ke else-nya adalah bilangan 0 misalkan. Itu nggak masalah gitu ya. Oke, nah misalkan dia ternyata bukan bilangan negatif dan bukan bilangan 0, atau di sini kondisinya nilainya adalah false, di sini juga false gitu ya. Nah, maka dia akan masuk ke dalam else. Nah, kalau di dalam else, terakhir kita print, di sini adalah bilangan positif. Nah, seperti itu. Jadi masih ingat ya, ini adalah operator perbandingan ya, operator comparison. Nah, ketika di sini ada operator comparison atau di sini kurang dari gitu ya, maka nanti outputnya cuma ada dua, true atau false ya. Nah, nanti di sini untuk menampilkan print yang ada di dalam blok if ini, dia harus bernilai true gitu ya. Kalau dia false di sini, di kondisinya ini dia bernilai false, maka dia akan dibawa ke kondisi yang kedua gitu ya. Di dalam kondisi yang kedua ini nanti dicek lagi apakah nanti return-nya true atau false. Ketika dia ternyata true, maka yang di print adalah yang di dalam bloknya sini. Tapi ketika yang muncul return-nya adalah false, maka dia akan kita lempar ke blok yang else ya, blok terakhir. Maka nanti muncul bilangan positif. Oke, nah teman-teman silakan dijalankan run modul. Nah, misalkan kita atas dulu bilangan 10 gitu ya. Kita enter, nah dia muncul bilangan positif. Nah, gimana? Kenapa bisa muncul positif? Nah, jadi bacanya gini, bilangan ini kan tadi kita set jadi 10. Apakah 10 itu kurang dari 0? Jawabannya apa? False. False ya. 10 kan lebih dari 0. Nah, karena dia false, maka dia dibawa ke kondisi yang kedua. Jadi di sini dicek lagi. Apakah 10 itu sama dengan 0? Jawabannya False. juga false. Nah, karena dia false, ini false. Nah, tapi di sini masih ada satu statement, maka dia akan diarahkan ke statement yang terakhir, yaitu di sini adalah else. Makanya muncul bilangan positif gitu ya. Nah, jadi alurnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman tes lagi gitu ya. Misalkan teman-teman masukkan di sini 0 gitu ya. Enter. Nah, di sini keluar bilangan 0 gitu. Kenapa ya? Dari tadi ini kita ganti 0 ya. 0 kurang dari 0, jawabannya adalah apa?
False ya. Ini kan false ya. Maka karena dia false dibawa ke kondisi yang selanjutnya. Nah, di sini juga 0 gitu ya. Apakah di sini 0 sama dengan 0? Jawabannya adalah True. true. Nah, karena dia true, maka dimunculkan di sini gitu ya. Maka dimunculkan statement print bilangan 0 gitu ya. Nah, nanti bisa di tes lagi, misalkan nih satu lagi negatif gitu ya. Oke, negatif. Nah, kita misalkan masukkan nilai minus 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, yang muncul adalah bilangan negatif gitu. Ya dari mana? Nah, ini diganti aja. Apakah minus 2 itu kurang dari 0? True. True. Oh, gitu ya. Makanya langsung muncul negatif gitu. Apakah minus 3 itu lebih dari minus 1? False. 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 Berarti yang paling kecil berapa minus? Minus Minus 3. 3. Ya, ya, oke. Jadi jangan tertipu ya. Oke. Nah, jadi ini tadi contoh yang ini ya, yang apa namanya, flowchart yang pertama. Oke. Jadi cara cara menuliskannya ke source code seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya boleh saja nanti dimodifikasi. Ya, kembali lagi tadi ya, misalkan Anda ingin melakukan pengecekan bilangan positif terlebih dahulu, berarti gimana? Nah, berarti ini diganti ya, ininya diganti simbolnya, kemudian di sini kita ganti positif gitu ya. Boleh saja gitu. Nah, yang terakhir ini bisa kita ubah ke negatif. Nah, itu juga boleh gitu ya. Atau nanti dibolak-balik lagi, dicoba-coba aja gitu ya. Jadi tidak masalah. Oke, yang penting kita tahu return kondisi yang di sini. Seperti apa gitu ya, true atau false. Oke, yang kedua, source code yang kedua, kita tuliskan bilangan terbesar ya. Kita akan mencari nilai terbesar. Jadi di sini kita lihat dulu flowchart-nya. Nah, flowchart-nya sederhana. Di sini kita punya dua buah inputan gitu ya, atau dua buah variabel nantinya, ada X dan Y gitu ya. Kita akan membandingkan nilai X dan nilai Y. Kita akan cari tahu dari dua buah variabel ini mana nilainya yang paling besar gitu ya. Berarti apa? Berarti kan di sini kondisinya ini kan cuma ada satu gitu ya. Jadi di sini cukup dibandingkan apakah X itu lebih dari Y gitu ya, atau dibalik gitu ya. Apakah Y itu lebih dari X itu nggak masalah. Yang penting nanti di sininya di mana di outputnya itu disesuaikan gitu ya. Contohnya di sini. Apakah X itu lebih dari Y ketika dia true gitu ya. Karena kan di sini bentuk kondisi returnnya cuma ada dua, true dan false. Ketika dia true, maka nilai terbesar itu adalah nilai X gitu ya. Kalau dia false ya, maka nilai terbesar itu nanti adalah nilai Y gitu ya. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, terus konversi ke source code-nya seperti apa? Nah, kita lihat sini ya. Di sini kita bikin dua buah variabel X dan Y. Kemudian di sini langsung saja jika X gitu ya, lebih dari Y. Nah, di sini tadi ya. Jika X lebih dari Y, maka yang terbesar adalah si X gitu ya. Jika sebaliknya gitu ya, karena ini kan cuma dua buah variabel ya. Berarti kan kalau enggak X ya pasti Y gitu. Kalau enggak X terbesar berarti Y yang terbesar. Nah, kita di sini cukup tambahkan else ya. Jadi jika kondisi yang pertama di atas ini tidak terpenuhi, maka kita lempar dia ke kondisi yang selanjutnya, atau di sini kita lempar dia ke dalam statement else ya. Maka apa? Maka nanti yang terbesar adalah si Y itu ya. Oke, nah silahkan ya dituliskan saja bilangan terbesar gitu ya. Kita new file lagi, bilangan terbesar. Nah, tadi di sini ya, X, kita punya dua buah variabel X ya, integer, input gitu ya. Masukkan nilai X ya. Bawahnya Y gitu ya. Masukkan bilangan gitu ya. Oke.
bilangan X. Y sama ya, silakan input, masukkan bilangan Y. Oke, nah selanjutnya kondisinya tinggal if gitu ya, X lebih dari Y, maka print langsung saja. Nah, di sini bisa kita lihat bilangan terbesar adalah X. Bilangan terbesar adalah X gitu ya. Nah, kalau bukan X yang terbesar berarti si Y gitu. Nah, berarti sini cukup ditambahkan else. Kita tidak perlu bikin kondisi dibalik lagi gitu ya, langsung saja karena di sini kan cuma membandingkan dua buah variabel gitu ya. Ini adalah adalah X ya. Di sini adalah Y, di sini kita ganti Y. Nah, sudah gitu ya. Jadi cukup seperti ini untuk menerjemahkan flowchart yang tadi di sini gitu ya. Oke, nah kalau kita jalankan, nah run modul di bawah sini, ini saya close dulu saja ya. Saya ulangi. Run modul. Nah, oke. Sekarang tadi pertanyaannya gitu ya. Bilangan X-nya adalah -3 gitu. Bilangan Y-nya adalah -1 gitu. Berarti yang terbesar siapa? Y. Y, berarti nilai Y berapa? Nilai Y berapa? Minus 1, Pak. Ya, -1 ya. Nah, jadi seperti itu. Bisa dites nanti dengan nilai yang lain gitu ya. Atau misalkan antara nilai, bentar ya. Cepat sekali ya. Apa karena puasa ya? Oke, nah misalkan di sini 10 gitu ya, X-nya 10. Kemudian Y-nya tadi kita ganti -9 gitu ya. Ya otomatis ya terbesar adalah si X gitu ya. Oke, nah selanjutnya source code ketiga. Nah, ini terakhir berarti ya. Di sini kita lihat dulu nih, kita baca dulu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ya 5 ya, ada 5 buah kondisi ya. Nah, jika nilai lebih dari sama dengan 90, kita print cetak A. Nah, di sini ada kondisi komparasi ya. Pertama ini, jika nilai lebih dari atau sama dengan 70 dan, nah sini nilai kurang dari atau sama dengan nilai kurang dari 90 gitu ya, maka dia B. Ya, jadi range-nya berarti di antara 70 sampai berapa? 89. 89 gitu ya. Oke. Nah, yang bawahnya juga sama, jadi dimulai dari 60 sampai 69 ya. Ini juga 50 sampai 59, yang bawahnya ini kurang dari 50, maka dia E. Nah, kalau kita terjemahkan ya, kita lihat ininya, kita lihat kondisinya tadi, ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, jadi di sini ada if nilai, elif, 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 elif gitu ya. Nah, kita ketikkan saja ya. Oke, kita buat namanya adalah seleksi.py gitu ya. Jadi ini masih gampang, asalkan teman-teman bisa ngebaca flowchart-nya tadi ya. Jadi dilihat kondisinya ada berapa gitu. Oke, di sini kita punya nilai sama dengan integer ya. Kemudian input